Shalom, selamat pagi sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam anugerah, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi pada pagi hari ini bersama Gracia Hope Compassion Channel. Kita akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius. Mari Bapak Ibu Saudara sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita menikmati berkat-berkat Tuhan yang spesial, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, sumber anugerah dalam hidup kami. Kembali lagi kami menjalani hari kami dalam pertolongan Tuhan. Kami tidak izinkan kami melangkah tanpa kuasa Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi roti dan kehidupan dalam hidup kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang Kau kehendaki, seturut kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Saya sangat bersemangat pada pagi hari ini. Kita akan merenungkan perjanjian baru dari Injil Matius. Saudaraku yang diberkati, kita kemarin baru saja menyelesaikan perjanjian lama dari kitab Maleakhi 1 hingga kitab Maleakhi yang keempat dan Injil Matius pasal yang pertama. Nah, saudaraku yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pasal yang terakhir di kitab Maleakhi berkata, "Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang dahsyatnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah." Nah, saudara yang diberkati, firman Tuhan seluruhnya digenapi. Di dalam Injil Matius, Tuhan berkata bahwa akan datang Nabi Elia dan kemudian Yohanes Pembaptis datang untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Di dalam kitab Injil Matius pasal 1 berbicara tentang silsilah Tuhan Yesus Kristus. Dan di pasal yang kedua berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, Yesus Kristus adalah bukti bahwa setiap janji firman Tuhan yang sudah kita renungkan, kita sudah baca di dalam perjanjian lama, itu semuanya tergenapi. Dan kita semuanya beroleh janji keselamatan di dalam Tuhan. Sebab itu jangan biarkan janji Tuhan itu berlalu dari dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam kitab Matius 2 ayat 13 hingga 15, "Dari Mesir kupanggil anakku." Saudara, tidak ada satupun janji firman Tuhan yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Bahkan kelahiran Mesias ditandai dengan penyataan-penyataan firman Tuhan yang digenapi. Ketika orang Majus, mereka datang dengan mengikuti bintang dari timur dan mereka menyelidiki di manakah anak yang lahir itu yang akan memerintah sebagai raja. Kemudian mereka datang bertemu dengan Raja Herodes dan Raja Herodes terkejut. Selidiki tentang kitab suci, tentang betulkah ada nubuatan yang berbicara tentang seorang anak yang lahir dengan tuntunan bintang-bintang di langit. Dan ketika mereka menyelidiki kitab suci, benar adanya saudara, bahwa apapun yang dijanjikan tentang Mesias, itu semuanya sudah dicatat di dalam kitab suci. Ketika Raja Herodes mendengarkan berita dari para orang Majus, terkejut ia beserta seluruh Yerusalem. Dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintainya keterangan dari mereka di mana sebetulnya Mesias akan lahir. Lalu di dalam kitab suci dikatakan di Bethlehem, di tanah Yudea. Mereka berkata begitu karena demikian tertulis dalam kitab para nabi. Di dalam Mika 5 ayat 1, "Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku." Demikian saudara, firman Tuhan digenapi dan lewat kelahiran Mesias, tanda-tanda yang begitu nyata bahwa firman Tuhan dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Saudara, bukankah ini kabar baik bagi kita semua? Kita yang mempelajari kitab suci dari kitab perjanjian lama hingga sekarang dibuktikan bahwa tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal dan tidak ada satupun firman Tuhan yang tidak digenapi, semuanya digenapi. Yang jadi persoalan, apakah kita sebagai umat Tuhan yang sudah mempelajari kitab suci, yang sudah melihat dengan fakta-fakta Alkitab, apakah kita tetap percaya tentang Tuhan Yesus? Mari saudara kita belajar lebih lanjut lagi tentang Injil Matius. Di dalam Matius 2 hingga Matius 5 pagi hari ini kita belajar seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Di dalam Matius 1 tentang kelahiran Yesus Kristus sebagai Immanuel.
Itu sudah dibuatkan di dalam kitab Yesaya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Beberapa kali penyebutan kata Immanuel di kitab Yesaya, saudara, yang menunjukkan bahwa kelahiran Yesus Kristus, Immanuel, Allah beserta dengan kita, itu jauh ratusan tahun sebelumnya itu sudah dinyatakan. Bahkan nubuatan tentang yang tadi sudah saya sampaikan, bagaimana orang-orang Majus bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Lalu ketika mereka menyelidiki kitab suci, ternyata di kitab 5, Mika 5 ayat 1 tercatat, hai engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Demikian juga saudara ketika orang-orang Majus itu berangkat, lalu malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangun, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir. Jadi mereka lari ke Mesir atas petunjuk dari malaikat. Mereka disuruh tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu karena Herodes akan mencari anak itu dan membunuhnya. Kemudian Yesus dibawa ke Mesir, Yusuf bangun, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sehingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Demikian juga saudara ada penggenapan, dari Mesir kupanggil anakku. Itu merupakan nubuatan yang sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Setibanya di sana, ia tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi juga supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Jadi Yesus akan disebut Immanuel. Dia lahir di Bethlehem, yang sesuai nubuatan Nabi Mika. Di Bethlehem dia akan lahir dan firman Tuhan digenapi juga bahwa ia akan disebut orang Nazaret karena dia tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Lalu Yesus pergi ke Mesir dan tergenapilah firman Tuhan bahwa sesuai dari Mesir kupanggil anakku. Kemudian terdengar suara di Rama. Jadi berbagai macam penggenapan firman Tuhan. Saudara, adakah keraguan kita terhadap Yesus Kristus Tuhan? Bahwa dia adalah Mesias. Kalau sampai hari ini engkau masih meragukan Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang akan menyatakan kepadamu bahwa dia adalah Mesias. Sungguh, tidak ada seorang pun yang dapat menyangkal bahwa Yesus telah ada di tengah-tengah kita sebagai sebuah penggenapan rencana keselamatan yang luar biasa dalam Kristus Tuhan. Matius yang ketiga, saudara, kitab Maleaki juga digenapi. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun dan berseru, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang disebutkan Nabi Yesaya. Nabi Yesaya juga menubuatkan, Nabi Maleaki juga menubuatkan bahwa akan tampil ya Nabi Elia. Nabi Elia pada zaman yang baru, yaitu Yohanes. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit seperti Nabi Elia. Dan makanannya belalang dan madu hutan. Jadi saudara, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa kitab Injil telah membuktikan bahwa Yesus lahir di tengah-tengah kita atas sebuah petunjuk dari tahun ke tahun, years after years, bahwa Tuhan menyatakan juru selamat di tengah-tengah kehidupan kita bukan tanpa rencana, tetapi atas sebuah dasar rencana yang luar biasa di dalam kekekalan. Yesus ada di tengah-tengah kita, digenapi di dalam kitab Injil. Amin, saudara. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena semua yang sudah dinyatakan oleh Tuhan, yang sudah digenapi oleh Tuhan, itu semua berasal dari firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya firman itu menciptakan langit dan bumi. Dan saudara, kita bukan hidup hanya karena makanan, karena roti saja, tapi dari setiap perkataan dari mulut Allah. Itu sebabnya percaya, dan percaya. Kita sudah melihat bahwa janji Tuhan di perjanjian lama digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan hari ini jangan engkau ragu akan janji Tuhan. Sebab janji Tuhan itu bukan sekedar perkataan, tetapi firman Tuhan yang berkuasa menjadikan apa yang dia janjikan. Saudara, bahkan kita soal makan, minum, pakai itu kita nggak usah khawatir. Sebab
Tuhan menggenapi semua apa yang Dia janjikan. Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh sebab itu engkau dan saya bukan saja dikenyangkan dengan makanan jasmani, tapi kita dikenyangkan dengan makanan rohani. Dan kita tahu bahwa makanan rohani itu berkuasa. Dan Tuhan menjadikan segala yang Ia janjikan. Dan tidak ada satupun, segala yang baik dan yang dijanjikan oleh Tuhan, tidak ada satupun yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Injil Matius, Matius 2 hingga Matius 6, dengan saya memberikan judul 3 ujian di padang gurun, di mana Tuhan sudah menggenapi seluruh janjinya. Dan ketika Yesus ada di muka bumi ini, Dia mengawali segala sesuatu bahwa Dia sebagai Tuhan, Dia dalam wujud rupa manusia, Dia di dalam wujud rupa manusia, Dia juga mengalami pencobaan, ujian-ujian seperti yang dialami manusia pada umumnya, supaya dengan Dia mengambil keserupaan dengan manusia, Dia mengambil keserupaan dengan tubuh daging ini, sehingga ketika dosa ditimpakan di tubuh daging ini, maka salib itu akan membuat tubuh manusia yang sudah ditimpakan dosa ini menjadi penebusan bagi seluruh umat manusia. Yesus pun menghadapi ujian yang sama, ujian di padang gurun. Ketika firman Tuhan digenapi dalam segala sesuatu, Dia menjadi juru selamat di dalam kehidupan kita. Dia datang sebagai Tuhan dan Raja 100% di dalam tubuh manusia, dan keserupaan dengan manusia itu yang akan ditanggalkannya, supaya Dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara untuk menebus dosa dan saya. Dan saudara, pelajaran pertama yang kita akan pelajari tentang Yesus Kristus Tuhan, ketika Dia menjadi manusia di atas muka bumi ini, Dia berpuasa 40 hari lamanya, kemudian Dia mengambil bagian di dalam ujian di dalam padang gurun, tetapi Dia kemudian berkemenangan. Saudara, firman Tuhan telah digenapi di dalam Kristus Yesus, dan Tuhan Yesus berhasil menang, dan kita akan belajar kemenangan Tuhan ketika Dia mengalami ujian di padang gurun. Sebelum kita lebih lanjut lagi, saudara, saya akan membahas sedikit tentang 7 ciri utama menandai Injil ini. Injil Matius ini merupakan Injil yang mencolok sifat keyahudiannya. Jadi ada kitab Injil ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di antara keempat kitab itu, kitab itu adalah kitab yang sama, ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi Injil Matius itu adalah salah satu dari keempat Injil. Empat Injil ini dikatakan sebagai Injil sinoptik. Kenapa sinoptik? Karena mereka memiliki kesamaan dengan perspektif yang berbeda. Sinoptik itu berasal dari kata Yunani sin dan opsis, yang menandakan bahwa isi dari ketiga Injil tersebut, termasuk juga dengan Yohanes, itu punya kesamaan. Dapat dibandingkan, disandingkan, berdampingan, ketika dibandingkan ada kesamaan. Nah, kesamaan dari Injil Perjanjian Baru dalam Alkitab itu Matius, Markus, dan Lukas. Nah, Injil sinoptik ini seringkali menulis kisah yang sama tentang Yesus, tapi dengan penjelasan dan panjang penulisan yang berbeda. Tapi urutannya sama dan banyak menggunakan kata yang sama dan isinya hampir sama. Mirip di antara 3 buku itu sangat dekat sehingga banyak peneliti menandainya sebagai masalah sinoptik atau ada kesamaan. Di kitab Matius yang perlu kita jelaskan itu ada ciri utamanya. Ciri utama dari penulisan Injil Matius, ya, ada yang mencolok di sini adalah Matius sangat menekankan pada keyahudian, latar belakang Yahudinya, bagaimana keberadaan Yesus di tengah-tengah bangsa Yahudi. Dan yang kedua, ciri utama dari Injil Matius adalah ajaran dan pelayanan Yesus di bidang penyembuhan dan pelepasan itu paling teratur. Karena hal ini, maka pada abad kedua, gereja sudah mempergunakan Injil ini untuk membina orang yang baru bertobat. Ciri yang ketiga adalah 5 ajaran utama berisi materi yang terluas dalam keempat Injil yang mencatat pengajaran Yesus. 5 pengajaran utama ini ada di dalam Injil Matius, yaitu selama pelayanannya di Galilea, dan juga kedua mengenai hal-hal terakhir, eskatologi atau kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, di mana 4 Injil ini secara khusus menyebutkan peristiwa dalam kehidupan Yesus selama penggenapan Perjanjian Lama jauh lebih banyak daripada kitab lain di Perjanjian Baru, saudara. Poin yang keempat, Injil ini secara khusus menyebutkan peristiwa dan kehidupan Yesus sebagai penggenapan Perjanjian Lama jauh lebih banyak daripada kitab lain di Perjanjian Baru. Ciri yang kelima, kerajaan sorga atau kerajaan Allah disebutkan 2 kali lebih banyak daripada kitab lain di Perjanjian Baru. Ya, ciri yang keenam, Matius menekankan standar kebenaran dari kerajaan Allah.
kuasa kerajaan itu atas dosa, penyakit setan-setan, dan bahkan kematian. Yang ketiga, kejayaan kerajaan itu pada masa depan dalam kemenangan yang mutlak pada akhir zaman. Ciri yang ketujuh, bahwa hanya Injil ini yang menyebutkan akan menubuatkan gereja sebagai suatu wadah yang menjadi milik Yesus di kemudian hari. Jadi di kitab Matius aja yang dituliskan tentang Injil ini yang menyebutkan bahwa Yesus akan mendirikan gerejanya. Amin. Saudara, demikian ciri-ciri dari Injil Matius. Bagaimana Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah Injil sinoptik atau memiliki kesamaan. Nah, saudara, di dalam Matius 1 hingga Matius 4, Matius 1 hingga Matius 6, saudara. Saya sudah membahasnya kemarin. Nah, di Matius 1 hingga Matius 6, saudara, firman Tuhan itu berbicara tentang silsilah Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus, bagaimana orang Majus dari timur mencari bintang di ufuk timur, kemudian mereka mempersembahkan kemenyan, emas, kemenyan, dan mur kepada Yesus. Lalu ada penyingkiran ke Mesir yang tadi saya sudah jelaskan, kemudian ada pembunuhan anak-anak di Bethlehem, itu sebabnya mereka menunggu sampai Herodes mati, kemudian lari ke Mesir, lalu setelah itu mereka kembali ke Mesir. Setelah itu ada pembaptisan dan awal pelayanan Yesus yang ditandai dengan Yohanes Pembaptis yang bersuruh-suruh untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan Yesus memberi dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes. Jadi saudara, untuk keteladanan, Yesus sendiri memberi diri untuk dibaptis. Demikian dikatakan sepatutnya dia lakukan untuk menggenapi kehendak Bapa di surga. Lalu ada pencobaan di padang gurun di pasal 4. Kemudian Yesus tampil di Galilea dan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Dan sebuah khotbah yang populer dia nyatakan di khotbah di atas bukit pada Matius yang kelima. Ada juga tentang garam dan dunia dan terang dunia di pasal yang kelima. Kemudian penjelasan tentang Yesus dan hukum Taurat. Lalu ada beberapa hal yang penting yang dia jelaskan di sini. Pengajaran-pengajaran tentang hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa, hal mengumpulkan harta, dan hal kekhawatiran. Saudara, di dalam Injil Matius ini ada begitu banyak hal yang menarik. Jadi saudara silakan untuk membaca dengan telaten, dengan rinci satu persatu dari ayat firman Tuhan ini. Namun ada satu hal yang akan saya bahas tentang ujian di padang gurun dari Matius 4. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam adanya, akhirnya laparlah Yesus. Pencobaan pertama. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu itu menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Jadi saudara, ketika Yesus pertama kali melayani di atas muka bumi ini, dia berpuasa 40 hari lamanya. Dan ujian yang pertama adalah tentang persoalan kebutuhan hidup. Jadi saudara, sebagaimana Yesus juga menghadapi hal-hal yang sama. Ujian terhadap kebutuhan hidup, makan, minum, pakai. Dalam hal ini dia begitu lapar dan haus di padang gurun. Kemudian iblis mencobai bahwa engkau kan Tuhan, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara, betapa seringnya kita di dalam kehidupan di dunia ini, kita terjebak dengan kebutuhan hidup. Soal makan, soal minum, soal pakaian, berbicara soal harta. Jadi ada 3 ujian terbesar dalam kehidupan ini. Harta, wanita, dan tahta. Harta wanita berbicara soal hawa nafsu, dan harta bisa juga wanita pria. Jadi saudara, hati-hati terhadap ujian terhadap kebutuhan hidup. Hanya karena persoalan makan, minum, pakai. Hanya soal harta. Banyak manusia yang kemudian mengalami kejatuhan. Mereka menguji Tuhan. Dan mereka menantang Tuhan. Oleh karena kebutuhan makan, minum, pakai, banyak orang memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan. Mereka mencoba dengan kekuatan sendiri. Namun satu hal saudara, firman Tuhan menghibur kita pada hari ini dan memberikan jawaban. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita butuh harta, kita butuh uang, kita butuh makan, kita butuh pakaian. Tapi bukankah kalau Tuhan berfirman, maka semuanya itu akan jadi. Makanya saudara, kalau kita hari ini kita punya kebutuhan bersandar pada kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak akan melangkah dengan kekuatan sendiri. Sebab kejatuhan yang paling banyak oleh karena yang namanya kebutuhan. Hati-hati, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita bisa saja memenuhi kebutuhan kita. Tapi karena kuat dan gagah kita, kemudian kita mengalami kesesatan dan masuk ke dalam jurang kebinasaan. Saudara, manusia hidup bukan karena roti saja, melainkan dari setiap kebenaran firman Tuhan. Pengujian yang kedua,
Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Saudara, Lucifer, iblis atau putra fajar, bintang yang telah jatuh dari timur, dia sebenarnya diuji dengan kekuasaan dan hawa nafsu. Dia ingin naik, naik, naik ke tinggi, hendak menyamai yang maha tinggi, hendak mengatasi awan-awan, aku, dan aku. Di dalam kitab Yesaya dan juga kitab Yeskiel, bagaimana iblis berusaha menyamai yang maha tinggi. Tapi Tuhan merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ada dua hal yang berbeda. Iblis itu kesukaannya itu meninggikan diri. Makanya dia itu tidak ada kepuasan. Dia bersandar pada keserakahan dan kerakusan. Dia berusaha menguji segala sesuatu dan meninggikan dirinya. Makanya dia menguji Yesus dengan cara yang sama. Dia pikir Yesus juga akan jatuh sebagaimana dia. Engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Jadi jangan mencobai Tuhan, saudara. Jangan serakah, jangan ingin naik ke tempat yang tinggi, kemudian engkau menguji bahwa engkau tidak akan jatuh. Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ujian yang kedua adalah ujian terhadap hawa nafsu, keserakahan, keinginan untuk berkuasa, ya. Ketika iblis mencobai Tuhan, engkau kan anak Allah. Kalau engkau naik ke atas, engkau tidak akan jatuh. Nanti akan ada yang menopang. Demikian juga kebiasaan manusia. Naik aja terus. Nanti kan engkau nggak akan jatuh. Tuhan akan mengangkat engkau. Tuhan akan menopang engkau. Tuhan akan memungut engkau. Tuhan akan menampung engkau. Kebiasaan manusia ketika dia dijebak dengan hawa nafsunya itu pengen naik, 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 naik ke lebih tinggi, lebih tinggi. Kemudian pada akhirnya mencobai Tuhan. Ujian yang kedua, ujian terhadap hawa nafsu, keserakahan, dan kekuasaan. Jawaban dari semuanya ini adalah, saudaraku, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jangan engkau hendak menyamai yang maha tinggi. Dan kemudian engkau dikuasai dengan keserakahan. Dan berharap Tuhan akan menampung dan menopang engkau. Saudara, kalau ujian itu berdasarkan dari hawa nafsu kita sendiri, jangan menguji dirimu sendiri. Sudah tahu berada dengan wanita-wanita itu akan membawa pada pencobaan, engkau menempatkan dirimu di situ. Saudara, kalau engkau tahu bahwa hal itu akan menguji hawa nafsu yang ada pada dirimu, jangan menguji dirimu sendiri. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kalau engkau tidak mampu ada di posisi itu, tidak mampu ada di tempat itu, tidak mampu dengan godaan di tempat itu, jangan tempatkan posisimu di situ. Karena itu artinya engkau mencobai dirimu sendiri, engkau mencobai Tuhan. Saudara, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ujian yang ketiga yaitu ujian terhadap kedudukan, yaitu tahta. Jadi harta wanita dan tahta wanita itu berbicara hawa nafsu apa saja. Dan iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, engkau enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada sajalah engkau berbakti. Kejatuhan dari Lucifer karena ia hendak menyamai yang maha tinggi. Demikian pula saudara, kalau kita ingin selalu mengejar kedudukan, mengejar harta, mengejar popularitas, kita lihat di sekitar kita, ada orang yang begitu mengejar kekuasaan. Pada akhirnya dia binasa dengan keadaan yang mengenaskan. Saudara, keinginan untuk berkuasa itu berasal dari kuasa kegelapan. Memang Tuhan bilang begini, hendaklah kita menjadikan mereka serupa dan segambar dengan kita, supaya mereka berkuasa di atas muka bumi ini. Tetapi kekuasaan itu telah dicuri oleh iblis. Makanya dia bilang, semuanya itu akan kuberikan kepadamu. Itu tipuan iblis, seolah-olah itu ada di tangannya, dia ingin serahkan kepada kita. Tidak, saudara. Padahal dari semula, kekuasaan itu adalah untuk kita. Tetapi kekuasaan Tuhan yang bagaimana? Kerajaan Allah bukan soal makan minum pakaian, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi Tuhan tidak bersaing untuk berkuasa, tetapi dia berkuasa dengan damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita. Tidak seperti iblis. Iblis kekuasaannya itu adalah pengen meraih, pengen meraih, pengen meraih. Tuhan tidak meraih, dia memberikan. Karena segala sesuatu dia yang punya. Makanya firman Tuhan katakan, enyahlah iblis,
Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kekuasaan kerajaan Tuhan bukan soal meraih dan menggapai. Tetapi kekuasaan daripada Tuhan adalah soal melepaskan hak dan menjadikan surga di bumi. Itu sebabnya saudara, kita harus berkemenangan ujian terhadap kebutuhan hidup, ujian terhadap hawa nafsu keserakahan, ujian terhadap kedudukan, harta, wanita, dan tahta. Pastikan engkau berkemenangan. Bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman Tuhan kita berkemenangan. Jangan mencobai Tuhan Allahmu, jangan mencobai dirimu sendiri, dan sembahlah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada ucapan-ucapan bahagia juga yang luar biasa, saudara-saudara boleh baca, dan ingat, jangan khawatir. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk Injil Matius. Pagi hari ini kami sudah belajar dari pasal 2 hingga pasal yang ke-6. Tuhan kiranya memberkati setiap kami. Kami memiliki ujian-ujian persoalan kehidupan. Kami memiliki persoalan kebutuhan hidup. Kami memiliki persoalan untuk dengan berhubungan dengan hawa nafsu dan kedudukan yang ingin kami raih. Tapi kami percaya kerajaan Allah bukan soal makan, minum, pakai, tapi soal kebenaran, sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Sebab itu kami buka tangan kami, Tuhan. Kami menerima hikmat yang daripada Tuhan, bahwa kami dituntun firman, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kami percaya segala sesuatu akan ditambahkan kepada kami. Demikian Tuhan, pada pagi hari ini kami menerima berkat daripada Tuhan yang spesial. Kami kuat, kami lebih daripada pemenang, kami hidup berdasarkan firman Tuhan yang menguatkan kami. Di dalam nama Yesus semua yang diberkati Tuhan, sehat, sembuh, kuat, sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih saudara yang sudah mengikuti perenungan firman pagi ini. Dan bagi saudara yang belum mengetik tanda lonceng atau subscribe, silakan klik, maka saudara akan menemukan Gracia Hope Compassion Channel akan memberikan firman Tuhan perenungan 5 pasal per hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua, and God bless you. Shalom.